Halo teman-teman, jumpa lagi di Mapel Gambar Teknik. Setelah kemarin kalian mengenal apa itu gambar teknik, selanjutnya kalian akan mengenal berbagai macam peralatan yang akan digunakan pada saat menggambar. Mari kita simak video ini sampai habis agar kalian bisa memahami alat-alat apa yang harus kalian gunakan pada saat menggambar. Peralatan pertama yang wajib kalian kenal yaitu kertas gambar. Kertas gambar ini termasuk dalam alat gambar, sebab kertas adalah media tempat untuk menggambar. Kertas gambar ini memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Ukuran pokok dari kertas gambar adalah ukuran A0, yaitu dengan panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Kemudian setelah ukuran A0 ada ukuran A1, A2, A3 dan juga A4. Untuk ukuran yang lainnya, ukuran A1, A2 sampai A4 bisa dihasilkan dari pembagian ukuran A0. Di dalam kertas gambar ada yang dinamakan ruang gambar. Ruang gambar ini digunakan untuk menggambar. Sebelum memulai menggambar, terlebih dahulu kita harus membuat garis tepi. Garis tepi ini untuk bagian atas, kanan, dan juga bawah kita buat dengan ukuran 10 mili. Kemudian di bagian kiri kita buat ukuran 20 mili. Tujuannya agar ketika proses penyimpanan tidak merusak gambar yang kita buat. Letak atau posisi kepala gambar. Letak kertas gambar itu sesuai dengan keinginan kita. Mau kita taruh posisi horizontal atau posisi vertikal. Tetapi untuk posisi kepala gambar itu harus terletak di sudut kanan bawah. Fungsi dari kepala gambar ini yaitu nantinya bisa digunakan sebagai identitas dari gambar kita. Kemudian ada tanda tengah kertas gambar. Tanda tengah kertas gambar ini biasanya dibuat untuk memudahkan kita pada saat peletakan gambar agar tepat berada di tengah. Tanda orientasi. Tanda orientasi pada kertas gambar digunakan untuk menentukan arah penglihatan gambar. Seperti pada gambar berikut, kertas gambar diletakkan pada posisi horizontal, maka tanda orientasi diletakkan di bawah tengah gambar. Kemudian ada skala metrik. Skala metrik ini digunakan untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar. Kemudian ada tanda pemotongan. Tanda pemotongan ini digunakan untuk memudahkan pemotongan. Tanda ini berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya 10 mm. Kedua, ada pensil gambar. Untuk keperluan menggambar, ada berbagai macam jenis pensil berdasarkan standar mutu dan juga kekerasannya. Menurut penggunaannya, terdapat dua jenis pensil, yaitu pensil biasa dan juga pensil yang dapat diisi kembali atau disebut dengan pensil mekanik. Berdasarkan kekerasannya, pensil dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada keras, sedang, dan juga lunak. Ketiga, ada kotak jangka. Jangka ini digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur. Kotak jangka yang paling sederhana sedikitnya berisi sebuah jangka besar yang mempunyai ujung yang dapat ditukar-tukar. Isi dari kotak jangka antara lain ujung untuk pensil, ujung untuk tinta, alat penyambung, jangka pegas, dan pena penggores. Berikut adalah gambar dari masing-masing jangka. Yang gambar A, di situ ada jarum jangka, B, tempat pensil, C, jangka pembagi, D, jangka, E, jangka orleon atau pegas, F, penyambung, dan G, tangkai peninta. Yang keempat ada penggaris. Penggaris di sini ada dua, yaitu penggaris segitiga dan penggaris T. Bisa kalian lihat pada gambar. Untuk penggaris segitiga terdiri dari segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku 60 derajat.
Mistar segitiga yang dipakai ada dua, yaitu mistar pertama mempunyai sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Sedangkan yang lainnya mempunyai sudut 30 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Yang kedua ada penggaris T. Penggaris T ini terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Penggaris T ini digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan menekankan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke atas ataupun ke bawah. Tujuannya untuk membuat garis sejajar dan juga garis lurus. Yang kelima ada pena gambar. Pena gambar ini digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu gambar dengan menggunakan tinta. Pena gambar ini ada dua, yaitu ada trackpen dan juga ada rapido. Untuk trackpen adalah pena gambar dengan mata atau daun yang dapat diatur. Sedangkan rapido ini merupakan pena dengan ketebalan tetap dengan ukuran yang bermacam-macam. Yang keenam ada sablon atau mal. Sablon atau mal ini ada banyak, ada sablon bentuk, huruf dan angka, lingkaran, elips, dan juga lengkung. Masing-masing dari sablon ini bisa dilihat pada gambar. Untuk peralatan yang selanjutnya, di situ ada mistar skala, yaitu untuk membuat garis. Kemudian ada busur derajat, kemudian ada penghapus, ada pelindung penghapus, pita gambar atau selotip, alas kertas gambar, papan gambar dan meja gambar, serta mesin gambar. Untuk fungsinya bisa kalian lihat dan kalian baca, serta gambarnya di situ bisa kalian lihat. Seiring dengan perkembangannya zaman, menggambar teknik tidak harus dilakukan secara manual, tetapi bisa digunakan menggunakan komputer. Tetapi, sebelum kita menggunakan komputer, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana cara membuat gambar secara manual. Dengan menggunakan komputer ini, aplikasi yang digunakan biasanya menggunakan CAD atau Computer Aided Design, di mana kita membuat gambar, desain, dan menggunakan komputer dengan cara memasukkan data. Kemudian, gambar dari komputer ini bisa kita cetak dengan menggunakan printer. Mungkin itu saja sedikit materi terkait dengan pengenalan gambar teknik. Untuk lebih memahami terkait dengan peralatan gambar, silahkan kalian siapkan kertas gambar, kemudian kalian berlatih membuat garis tepi dengan menggunakan peralatan gambar yang ada. Kemudian setelah itu kalian juga bisa berlatih menggunakan penggaris segitiga dengan menggambar berbagai macam sudut, bisa sudut 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 75, 120, dan 135 derajat. Di sini fungsinya agar kalian lebih mahir dalam menggunakan gambar dan tidak kaget ketika menggunakan peralatan gambar. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Kurang lebihnya di sini saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya.